desain test case testing ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama definisi test case, kemudian ada metode testing yaitu dengan white box testing dan black box testing. Nah, definisi test case sendiri yaitu suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Bahwa dari materi sebelumnya ini adalah bagaimana untuk merancang atau rancangan test plan sehingga kita bisa bisa mengetahui test case atau kasus yang akan kita uji atau yang akan kita temukan, yaitu dengan cara kita sudah melakukan test plan terlebih dahulu. Adapun kegunaan dari test case ini yaitu untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi. Nah, ini bisa disebut dengan metode black box testing. Yang kedua, untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain, itu dengan metode white box testing. Nah, hal yang perlu diingat bahwa testing tidak dapat membuktikan kebenaran semua kemungkinan eksekusi dari suatu program, namun dapat didekati dengan melakukan perencanaan dan desain test case yang baik sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software sampai pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sebelumnya sudah dibahas juga bahwa testing itu tidak dapat membuktikan kebenaran secara menyeluruh gitu. Tapi dengan kita melakukan testing, apalagi kita sudah mempunyai rencana atau test plan dan desain test case yang baik atau desain kasus yang baik, sehingga dapat memberikan jaminan efektivitas dari software sampai pada tingkat tertentu atau memberikan kualitas, jaminan atau kepercayaan. Karena bagaimana software dilihat orang berkualitas kalau belum kita uji, belum kita tes gitu kan. Dan bagaimana orang mau percaya gitu kan kalau kita belum melakukan testing, sehingga kita belum bisa menemukan test case atau kasus yang terdapat di dalam software yang kita development. Nah, metode testing ini ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama white box testing. Nah, dari definisi white box testing itu salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure kode dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi. Jadi untuk white box testing ini memang murni dari pure kode yang kita tes, dari struktur codingannya, kemudian dari relasi database-nya, baik termasuk get API atau get datanya, itu semua diuji benar-benar pure dari struktur codingannya atau white box. Kemudian pengujian apa saja yang bisa dilakukan dengan metode pengujian white box? Pengujian yang dilakukan berkaitan dengan keamanan dan performa dari perangkat lunak, karena termasuk pengujian yang
terhadap kode implementasi alur data dan kemungkinan kegagalan dalam perangkat lunak. Jadi untuk white box ini memang di pengujiannya benar-benar pure kode struktur datanya, sehingga tingkat keamanan atau performa dari software itu ya terjamin lah, walaupun tidak terjamin secara murni, tapi white box ini ya sebagai salah satu ukuran untuk mengatakan software itu aman atau performanya bagus, yaitu setelah diuji dengan metode white box. Kalau belum diuji dengan white box, bagaimana kita mengetahui keamanan dari sebuah software atau aplikasi yang kita develop, atau performanya, bagaimana kita bisa mengetahui performanya ini bagus atau enggak gitu kan. Nah itu kita harus menguji dulu dengan metode white box. Nah karena fungsi white box sendiri memastikan semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya sekali, memastikan semua keputusan logis diverifikasi pada nilai benar dan salahnya. Jadi if else-nya benar atau salahnya di struktur codingannya itu dipastikan semuanya. Kemudian semua loop dieksekusi sesuai batasan dan dalam batasan operasionalnya validitas struktur data internal. Semua looping, kemudian kayak duplikasi data, nah itu semua bisa terdeteksi dengan kita menguji software dengan metode white box testing. Artinya untuk menghindari duplikasi data gitu kan, kesamaan data yang berulang. Nah itu untuk menghindari itu. Kemudian white box testing juga berguna untuk menemukan jenis bug. Nah ini salah satu bug atau jenis-jenis bugnya bisa dari kesalahan logika yang cenderung muncul saat kita merancang dan mengimplementasikan fungsi, kondisi atau kontrol yang berada di luar program. Dan kesalahan desain karena perbedaan antara logis program dan implementasi aktual. Bisa juga untuk menemukan kesalahan tipografi dan pemeriksaan sintaks. Artinya kesalahan logika itu sebelum kita mendevelop kan kita pasti merancang yang sebelumnya disebut ada bagaimana kita membuat BRD, bagaimana kita membuat SOS, scope of-nya gitu kan. Nah, semua sudah kita dokumentasikan dan flowchartnya semua juga. Jadi ya kalau keluar dari ranah itu, nah, otomatis akan berada di luar program, di luar kontrol program. Maka untuk memastikan program itu atau software itu berjalan sesuai rancangan yang kita buat dari awal, nah, salah satunya itu kita harus menggunakan white box testing untuk metode pengujiannya. Begitu juga dengan kesalahan desain. Nah, desain di sini karena perbedaan antara alur logis program, bukan desain UA. Karena kalau untuk white box testing itu tidak mempedulikan di UA-nya, tapi fokus di struktur codingannya gitu. Atau tipografi dan pemeriksaan sintaks. Pemeriksaan sintaks kalau kita ngoding kan, kalau misalkan salah, nah, biasanya ada tuh yang ada tandanya merah gitu kan, artinya dari sintaksnya ada yang salah, atau mungkin kurang titik, kurang koma, atau kurang tanda petik. Nah itu bisa terlihat dengan
menggunakan metode white box testing. Nah, adapun langkah yang diperlukan dalam pengujian white box testing yaitu mencari tahu program atau fitur yang ingin dites. Ya. Fitur-fiturnya yang akan dites kita harus tahu dulu nih mana yang akan dites. Kemudian siapkan alur yang mungkin ada di dalam diagram alurnya. Ya, alurnya dipersiapkan. Kemudian mengidentifikasi semua jalur yang mungkin dari diagram alur. Jadi semua jalur harus diidentifikasi terdahulu. Kemudian yang tidak kalah penting, tuliskan spesifikasi input, prosedur pengujian, kondisi pelaksanaan hingga hasil yang dilakukan untuk melihat setiap alur pada diagram alur. Dan kita harus menargetkan atau menuliskan goalnya nanti seperti apa gitu. Setelah langkah-langkah di atas, langkah terakhir adalah mengeksekusi white box testingnya. Artinya dari langkah-langkah yang di atas itu ya semuanya sudah termasuk di dalam test plan, sehingga kita sebelum mengeksekusi untuk metode kita testing menggunakan metode white box, kita sudah melakukan atau merencanakan rencana testing. Itu kita sudah membuat test plan untuk metode white box testing. Jadi semua mana aja yang akan dites dahulu atau fitur-fitur mana yang ingin dites itu sudah kita persiapkan, sudah kita rancang, sehingga untuk pengujiannya kita ya terukur, teratur gitu kan. Jadi sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Maka sangat penting kita untuk melakukan atau merencanakan sebuah testing atau dokumentasi testing, yaitu salah satunya kita merencanakan tes atau ya mendokumentasikan, kita mencatat, merencanakan, sehingga kita saat melakukan pengujian white box testing atau bahkan black box testing pun ya kita harus sudah menyiapkan test plan-nya, sehingga yang kita tes itu ya sesuai yang sudah kita rencanakan. Nah, berikutlah teknik untuk melakukan white box testing. Nah, ada teknik-tekniknya, antara lain ada basis path testing, yaitu untuk mengukur kompleksitas kode program dan mendefinisikan alur yang dieksekusi. Nah, seperti yang materi sebelumnya, untuk mengukur kompleksitas itu, kompleksitas kan bagaimana kalau misalkan proyeknya sangat besar, sangat kompleks, artinya kasusnya pun kompleks. Nah, bagaimana untuk kita membreakdown dari fitur atau modul-modul yang akan kita testing, yaitu tekniknya ya dengan menggunakan teknik base path testing. Jadi kita mendefinisikan alur yang akan dieksekusi. Kita memecah dari beberapa modul menjadi fitur, kemudian dari beberapa menu kita breakdown, kita pisahkan dulu, sehingga kompleksitas yang begitu kompleks gitu kan, sehingga kita lebih mudah untuk mendefinisikan alur yang dieksekusi. Kemudian branch coverage. Nah, pengujian ini dirancang agar setiap branch kode diuji setidaknya 1 kali. Dan memang white box testing ya minimal pengujiannya 1 kali minimal. Ya, artinya sudah melakukan
pengujian dan melakukan testing lah gitu. Dan condition coverage untuk menguji seluruh kode agar menghasilkan nilai true dan false. Dengan begitu tester dapat memastikan perangkat lunak dapat bekerja dan mengeluarkan output sesuai dengan input dari pengguna. Ya, untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat bekerja dan mengeluarkan output sesuai dengan input dari pengguna atau dari sesuai yang sudah kita rancang sebelumnya, ya, sesuai BRD-nya atau sesuai SOE-nya gitu kan. Kemudian teknik loop testing. Nah, pengujian ini yang wajib dilakukan untuk menguji berbagai perulangan atau looping yang ada dalam program, ya, seperti do, will, for, dan will. Nah, dalam pengujian ini dapat juga memeriksa kondisi dari perulangan apakah sudah berjalan dengan benar atau tidak. Jadi untuk perulangan tetap sangat penting untuk diuji gitu kan, sehingga softwarenya atau sistemnya berjalan dengan rencana yang sudah direncanakan dari awal atau sesuai keinginan si klien atau keinginan si konsumen gitu. Kemudian multiply condition coverage. Nah, teknik ini dilakukan menguji seluruh kombinasi dari kode yang mungkin digunakan dalam berbagai kondisi. Nah, seluruh kombinasi harus diuji minimal 1 kali. Tujuannya untuk memastikan perangkat lunak agar berjalan dengan baik. Nah, yang teknik terakhir statement coverage. Teknik ini dilakukan minimal 1 kali untuk menguji setiap statement dalam perangkat lunak. Dengan pengujian ini dapat mengetahui kode-kode yang error sehingga dapat segera memperbaikinya. Nah, sudah pasti kalau memang untuk kita sebagai seorang seorang tester ya harus mengetahui nih kasus-kasusnya seperti apa, dan kita harus segera menginformasikan pada tim agar kode-kode yang error atau kode-kode yang bug itu ya, dapat segera diperbaikinya. Nah, sebagai tester ya harus segera menginformasikan. Nah, di sini ada kelemahan webhook testing. Yang pertama memang sangat mahal karena untuk mengetes atau sebagai seorang tester menggunakan metode webhook testing membutuhkan bukan orang-orang yang terampil atau yang sudah experience atau yang memang yang sudah ahli lah gitu kan, karena posisi ngetesnya itu lebih di codingan atau struktur codingnya. Ya minimal kalau tester dengan testing menggunakan metode webhook testing ini minimal basicnya dia paham teknis itu ya dia paham codingan gitu, karena bagaimana dia mau ngetes dengan metode webhook testing kalau dia nggak paham struktur coding gitu kan, nggak paham bagaimana integrasi database gitu, kemudian get data. Nah, karena itu semua saling berkaitan. Nah, kelemahan yang kedua, pada perangkat lunak yang jenisnya besar, metode webhook testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Nah, karena jelas kalau memang proyeknya besar, otomatis kompleksitas test case-nya, kompleksitas kasusnya pasti lebih banyak, lebih kompleks gitu kan, maka diperlukan ya SDM yang banyak, sehingga memang boros gitu. Ya, tapi mau nggak mau kan, karena menggunakan webhook testing dan pengujiannya benar-benar detail secara teknis, secara struktur codingan, struktur data gitu. Nah, kemudian tidak mempedulikan tampilan UI aplikasinya. Ya memang karena fokusnya di struktur codingannya, di struktur datanya, ya tidak mempedulikan tampilan UI-nya. Yang penting
struktur codingannya semuanya berjalan sesuai yang rencana atau sesuai yang di scope of work-nya. Tampilannya itu dikesampingkan. Ini kelemahan dari whiteboard testing. Yang pertama mahal, ya karena memang membutuhkan orang-orang yang terampil atau berpengetahuan gitu, atau yang memang udah ahli di bidangnya. Yang kedua memang boros karena memang melibatkan banyak SDM, banyak resource gitu. Nah yang ketiga itu ya tidak mempedulikan tampilannya UI-nya atau tidak, artinya mengkesampingkan posisi di tampilan di UI maupun di user friendly-nya lah gitu. User friendly-nya ini dikesampingkan. Nah yang kedua itu metode black box testing. Nah black box testing ini hanya berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Jadi memang lebih di fungsionalitas aja kalau untuk black box testing. Dengan adanya black box testing, rekayasa software dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program. Nah, black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing, tapi lebih merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing. Jadi memang alurnya itu sebelum kita ngetes dengan metode black box testing memang harus dites dulu nih struktur datanya. Itu dengan menggunakan metode white box testing. Jadi setelah kita melakukan testing dengan metode white box testing, nah baru untuk fungsionalitasnya kita ngetesnya dengan metode white box testing. Karena black box testing cukup meninjau input dan output sistem software tersebut tanpa pengetahuan tentang internal programnya. Jadi kalau untuk belajar black box testing itu ya nggak harus paham codingan, nggak harus paham struktur data. Yang penting ini menu ini atau tombol ini sesuai dengan fungsionalitasnya enggak. Nah itu yang ini perlukan. Jadi memang kalau black box testing ya hanya fungsionalitas saja, fokus di fungsionalitas pada softwarenya aja. Nah untuk teknik pengujian black box testing ada berapa teknik yang harus teman-teman paham. Ya nggak harus semua juga, tapi minimal bisa mengimplementasikan salah satu teknik inilah gitu kan. Yang pertama itu boundary value analysis atau merupakan teknik pengujian yang membagi domain-domain input dari suatu program ke dalam kelompok-kelompok data, kemudian melakukan pengujian hanya pada batas-batas domain input tersebut. Jadi ya di breakdown lah, dipecah, tapi secara fungsionalitas softwarenya aja, bukan di strukturnya. Kemudian ada graph based testing method. Nah, teknik pengujian black box ini melibatkan gambar grafik yang mengilustrasikan hubungan antara penyebab atau input dan dampak output yang memicu terjadinya hasil. Pengujian ini menggunakan kombinasi output dan input yang berbeda. Jadi kalau untuk graph based testing ini jelas kalau inputnya seperti ini ya outputnya harus seperti apa. Nah itu ya sesuai ketentuan ini valid atau tidak gitu kan. Nah itu menyesuaikan dari input dan outputnya. Kemudian teknik yang ketiga ada decision table testing.
Ya, dalam beberapa kasus kombinasi input menjadi sangat rumit untuk melacak beberapa kemungkinan. Situasi rumit seperti ini bergantung pada tabel keputusan karena menawarkan menguji pandangan terorganisir kombinasi input dan output yang diharapkan. Karena teknik ini identik dengan teknik pengujian berbasis grafik. Perbedaan utamanya adalah menggunakan tabel alih-alih diagram atau grafik. Dan ini lebih menggunakan tabel atau grafik lah. Decision table testing lebih ke menggunakan diagram atau grafik. Nah, teknik yang selanjutnya equivalence partitioning. Nah, teknik pengujian ini banyak digunakan untuk menulis kasus uji. Ini dapat berguna dalam mengurangi serangkaian input yang mungkin menjadi input yang lebih kecil, namun efektif. Ini dilakukan melalui pembagian input sebagai kelas dan setiap kelas diberi nilai. Ini diterapkan ketika kebutuhan untuk pengujian lengkap muncul dan untuk menolak redundansi input. Nah, ini penting equivalence partitioning. Pengujian lengkap muncul untuk menolak redundansi atau duplikasi data yang berulang. Redundansi itu duplikasi data yang berulang. Jadi sangat penting kalau teknik menggunakan atau tekniknya menggunakan equivalence partitioning. Jadi jangan sampai sebuah software atau sistem terjadi duplikat data. Nah, itu kan sangat dihindari duplikat data, apalagi kalau duplikat datanya berulang. Itu sangat tidak boleh, sangat dilarang. Nah, yang teknik yang terakhir state transitioning testing. Nah, biasanya teknik ini mempertimbangkan keadaan keluaran dan input dari suatu sistem selama periode tertentu. Berdasarkan pada jenis perangkat lunak yang diuji, ia memeriksa perubahan perilaku suatu sistem dalam keadaan tertentu atau keadaan lain sambil mempertahankan input yang sama. State transition testing. Teknik ini dibuat memeriksa urutan transisi dan keadaan atau kejadian di antara input. Untuk memeriksa urutan transisi, keadaan atau kejadian di antara input. Nah, ini ada contoh ilustrasi untuk pengujian dengan metode black box testing. Ini ada 3 objek. Objek 1 untuk memilih menu atau menunya. Kalau di sini contohnya kita new file. Objek kedua layar dokumen, dan objek ketiga teks dokumen. Nah, perhatikan gambarnya dari berdasarkan pada gambar pemilihan menu new file akan menghasilkan atau mengenerate layar dokumen. Nah, kemudian bobot note dari layar dokumen menyediakan suatu daftar atribut layar yang diharapkan bila layar dibuat generate. Bobot hubungan mengindikasikan bahwa layar harus telah dibuat kurang dari 1 detik. Nah, suatu hubungan tak langsung ditetapkan sebagai hubungan simetris antara pemilihan menu new file dengan teks dokumen dan hubungan layar dokumen dan teks dokumen. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita buka ini PowerPoint atau Microsoft Word atau Microsoft Excel kan, itu klik new file gitu kan ya, atau begitu kita klik file, menu file, nah kan muncul tuh ada new file, ada save as, ada print dan lain-lain. Nah, begitu klik langsung generate nih, membuat dokumen generate. Nah, kalau perhatikan di gambar kan memilih menu new file,
Kemudian pemilihan menu menghasilkan layar dokumen. Nah, menghasilkan begitu klik file kan langsung berubah tuh. Nah, ada save as, ada print, ada new file gitu kan. Nah, itu maksudnya layar itu dokumen. Dan waktu generasinya berapa detik nih saat kita klik file langsung ke layar dokumennya. Nah, itu diperhatikan juga itu. Jadi harus kurang dari 1 detik, nah gitu kan. Nah, kalau misalkan begitu klik file terus lama aja baru ngegenerate layar dokumen. Nah, termasuk itu ya kurang bagus artinya programnya atau sistemnya. Nah, gitu. Jadi kalau yang bagus itu pasti rata-rata kurang, hitungannya kurang atau di bawah 1 detik. Begitu klik file otomatis ngegenerate layar dokumen. Nah di layar dokumen apa tuh isinya? Isinya itu ada teks dokumen. Teks dokumen yaitu yang ada tuh banyak tuh ya tulisan print dan lain-lain itu kan. Nah itu kan isi dokumennya, isinya. Nah, bahkan tulisannya harus berwarna apa gitu kan. Itu bisa ya, ini paling sederhana contohnya itulah. Nanti teman-teman dicek silakan begitu klik file langsung ngegenerate dokumen. Nah di situ ada baru teks dokumennya. Nah, untuk kecepatannya itu harus di bawah 1 detik. Nah itu sampai situnya ketelitian di black box testing itu. Jadi memang ya selain white box testing butuh ketelitian, juga sama di posisi di black box testing juga butuh ketelitian. Bahkan untuk waktunya pun kita mengukur. Nah ini katakanlah loadingnya lama nggak gitu, atau loadingnya atau kelamaan. Nah saat kita klik file kok ngegenerate-nya lama, nah itu kan harus diinformasikan. Nah contoh mudahnya paling mudah itulah, nanti bisa di tes sama teman-teman. Nah untuk perbedaan sendiri antara black box testing dan white box testing, kalau untuk black box testing yaitu emang lebih ke fungsional karena pengujian dilakukan berdasarkan apa yang dilihat, fokus terhadap fungsionalitas dan output dari perangkat lunak. Karena pengujian dilakukan untuk menguji desain perangkat lunak. Jadi lebih ke desainnya, lebih yang banyak terlihat, banyak yang dilihat. Kemudian dilakukan oleh penguji yang independen. Nah, tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan kode program. Jadi nggak harus dia orang teknis gitu, nggak harus basic. Jadi nggak harus basic programmer kalau untuk testing menggunakan metode black box ini. Jadi siapapun yang penting udah ada tahapannya yang kita sebelum pelajari, yang penting ada tahapannya, udah pernah berproses belajar, kemudian pengalaman ngetes itu. Jadi intinya nggak perlu harus tahu atau bisa ngoding lah gitu. Kemudian black box testing dilakukan setelah white box testing dilakukan. Nah, memang urutannya itu untuk kita testing menggunakan metode black box testing. Ya kita harus sudah selesai, harus sudah dilakukan white box testing terlebih dahulu gitu. Karena setelah struktur datanya, struktur codingannya semua benar loh, semua alur-alurnya sudah betul, nah baru dilakukan pengujian menggunakan black box testing untuk fungsionalitas yang memang itu dilihat atau terlihat, yang apa namanya ya tampilannya. Jadi
user friendly-nya lah gitu, user friendly-nya gitu, itu di di tes menggunakan black box testing. Nah, white box testing itu memang struktural, itu pengujian yang dilakukan berkaitan dengan keamanan performa dari perangkat lunak, termasuk pengujian terhadap kode implementasi, alur data, dan kemungkinan kegagalan dalam perangkat lunaknya. Jadi selain menguji alur datanya atau struktur codingannya, nah white box testing ini juga untuk menguji keamanan dan performa dari sebuah software atau aplikasi tersebut. Jadi keamanannya juga dicek nih, dites. Kalau misalkan ada upload di situ, ada misalkan ada untuk file upload. Nah, apakah aman kan nih kalau misalkan posisi di-upload dengan atau diinjek lah, kalau bahasa kita itu diinjek gimana nih, diinjek aman gak gitu. Karena kan kalau untuk sebuah sistem atau program yang paling riskan itu kan saat kita upload data. Nah, itu keamanannya harus benar-benar terjaga di situ. Kalau ada yang nginjek dari codingan itu biasanya lebih banyak lewat upload data, menu upload di situ. Dan performanya gimana? Bagus nggak, loadingnya berapa detik. Nah, seperti yang tadi, kalau yang ketik begitu diklik menu file itu langsung berapa ngegenerate dengan layar baru, itu kan fungsionalitas yang terlihat jelas, tapi ini berpengaruh juga di dalam performa cara pengkodingannya, di struktur codingnya. Jadi untuk mengetahui atau menentukan fungsionalitas, kecepatan fungsionalitas di black box testing, harus kita yang pertama ya menentukan dulu performa di struktur codingannya harus bagus dulu, baru nanti kita beranjak ke performa di fungsionalitas atau di UE-nya dengan metode black box testing. Nah, kemudian dilakukan oleh penguji yang paham tentang quality assurance atau QA, ya, struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Nah, kalau untuk white box testing yang ngetes ya harus timnya sendiri, tim internal yang memang ya satu tim gitu yang sudah paham dari codingan pertama, karena memang ya harus paham alur codingannya kalau untuk ngetes dengan metode white box testing. Kalau orang luar yang ngetes bingung, harus kalau bahasa di praktis itu ya mereka harus ngelihat itu, ngebatik melihat si struktur codingannya, dicek satu-satu gitu kan, alurnya kemana, ini relasinya kemana. Nah, itu kelamaan kalau dari luar. Tapi kalau yang QA-nya dari satu tim kan otomatis manajemen codingannya udah paham lah gitu. Makanya lebih diutamakan untuk QA-nya itu ya dari internal. Nah, juga maupun dari kode dari perangkat lunaknya. Atau mungkin di sini kan perangkat lunaknya itu bisa dari cloud-nya atau mungkin dari framework-nya gitu kan. Nah, itu kan yang lebih tahu kan teman-teman internal, teman-teman satu tim gitu. Nah, kemudian
dilakukan beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau untuk white box testing dilakukannya kapan? Itu beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak atau tahap pembangunan perangkat lunak. Kalau white box testing kan setelah program jadi atau sistem jadi nih, atau mengetahui fungsionalitas itu ya benar atau enggak. Tapi kalau white box testing ya dari awal sudah mulai minimal sudah mengetahui struktur datanya, alur datanya kemana gitu kan, kemudian relasi database-nya seperti apa, bahkan harus tahu juga framework-nya menggunakan apa, bahasa pemrogramannya apa, database-nya apa gitu. Nah, itu harus tahu, artinya ya harus beriringan dengan tahap pengembangan atau pembangunan dari perangkat lunak. Jadi ikut dari awal. Nah, baik, untuk materi ini saya jadi intinya baik metode black box testing maupun white box testing ya, sama-sama penting dan saling berkaitan satu sama lain ya. Untuk kita menguji menggunakan black box testing ya harus diuji dulu menggunakan white box testing, karena bagaimana kita untuk menyempurnakan sistem fungsionalitas dari sebuah software atau aplikasi dari sisi UI-nya, dari sisi fungsionalitas UI-nya. Nah, dalamnya pun kita uji juga, harus kita pastikan bahwa ya struktur codingannya, struktur datanya, relasi database-nya, get API-nya itu benar-benar sudah betul, sudah sesuai perancangan dari awal gitu. Kalau memang itu sudah dalamnya sudah oke, nah, baru kita melakukan pengujian luarnya atau fungsionalitasnya. Jadi ya itu tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, kalau misalkan salah satu diabaikan ya otomatis kualitas sebuah software itu ya masih belum teruji. Artinya kepercayaan si konsumen atau si klien itu masih ragu lah, karena memang ya belum dilakukan testing secara menyeluruh. Saya menyeluruh ya harus dilakukan dengan dua metode, baik white box testing maupun black box testing. Nah, mungkin itu untuk materi malam ini. Silakan teman-teman juga harus banyak membaca, banyak belajar, ya banyak mencari literasi atau referensi yang lebih detail gitu kan. Udah banyak sekarang, bahkan langsung kalau perlu ya langsung diaplikasikan, langsung direalisasikan, ya langsung dipraktekkan gitu kan. Untuk pengujian, ini contohnya seperti yang tadi, kayak buka file, menu file gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kan kita nggak ngeh lah gitu, kalau ternyata itu ya salah satu emang proses dari sebuah software yang memang itu butuh kecepatan, butuh ketepatan. Bagaimana setelah diklik menu file langsung generate ke layar dokumen atau ngegenerate dokumen dengan di layar dokumen itu berupa teks dokumen. Nah, kadang-kadang kita kan nggak ngeh ya, kalau ya itu salah satu contoh dari atau ilustrasi dari cara ngetes untuk
black box testing. Ya, teman-teman silakan dieksplorasi lah lebih dalam lagi, karena memang kalau untuk mengandalkan dari materi ini aja ya masih sangat jauh lah. Jadi silakan teman-teman eksplorasi, berkreativitas, berinovasi, banyak baca, banyak cari literasi dan referensi dari sumber-sumber yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan dari materi kampus aja. Mungkin itu yang saya sampaikan di materi malam ini dengan metode asinkronus. Mudah-mudahan teman-teman yang tetap bersemangat, tetap bereksplorasi, berkreasi, dan tetap inovatif lah kan, sehingga ya esensi untuk kita menuntut ilmu ya kita ya mendapat hasilnya gitu kan, hasilnya ya benar-benar sesuai apa yang kita harapkan gitu kan. Yang penting tetap ya jangan merasa puas dengan yang ilmu yang kita dapat saat ini, kita tetap bereksplorasi terus lah, berkreasi terus. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.